Tanggal 12 Juli tahun 1945, matahari bersinar dengan teriknya di wilayah pedesaan dan menghanguskan gandum yang masak serta menghisap harum-haruman darinya, yang mengingatkan orang akan bau roti. Ada bau samar di udara, bau berkas matahari, jemuran, panenan, dan musim panas. Sebab setiap musim, dapat aku katakan setiap bulan, dan bahkan setiap jam dalam hari punya baunya sendiri, seperti setiap tempat juga punya baunya sendiri, jika orang punya indera yang tajam dan antusiasme pengamatan. Bau suatu hari musim dingin dengan angin dingin menggigit sangatlah berbeda dari bau lembut suatu hari musim dingin yang berkabut atau yang bersalju, dan betapa berbedanya bau musim semi yang datang dan memaklumkan dirinya melalui sarana harum-haruman, yang bukanlah wewangian, dan yang sangat berbeda dari bau musim dingin. Orang bangun pagi dan udaranya punya bau yang berbeda, napas pertama di musim semi. Dan demikian seterusnya untuk bau kebun buah-buahan yang tengah berbunga, bau kebun, bau gandum, hingga bau hangat anggur dan lalu, sebagai suatu intermeso, bau tanah sesudah badai. Dan bagaimana dengan jam? Akan bodoh mengatakan bahwa bau fajar adalah sama seperti bau siang hari. Atau bahwa bau siang hari adalah sama seperti bau sore atau malam hari. Bau yang pertama segar dan murni, yang kedua menyenangkan dan menggembirakan, yang ketiga lesu dan berbaur dengan segala bau-bauan yang dipancarkan oleh segala sesuatu sepanjang siang, yang terakhir, bau malam, tenang dan akrab, seolah bumi adalah sebuah buaian raksasa yang mendekap anak-anak kecilnya untuk beristirahat. Dan bagaimana dengan tempat? Oh, bau pantai laut begitu berbeda pada saat fajar dan pada saat senja. Pada siang hari dan pada malam hari, ketika lautan berbadai atau tenang, apakah pantainya berkerikil atau berpasir? Dan bau ganggang laut, yang muncul sesudah pasang, dan bau laut yang tampaknya telah membuka perutnya guna membiarkan kita menghirup bau amis dari kedalamannya. Bau itu yang begitu berbeda dari bau dataran-dataran yang di pedalaman, yang berbeda pula dari tempat yang berbukit-bukit, yang berbeda pula dari bau pegunungan-pegunungan tinggi. Demikianlah ketakterhinggaan Sang Pencipta yang mencanangkan suatu tanda terang, atau warna, atau harum-haruman, atau suara, atau bentuk, atau berat pada tiap-tiap dari benda-benda tak terhitung banyaknya yang Ia ciptakan. Oh, keindahan tak terkira alam semesta! Aku sekarang hanya melihatmu melalui penglihatan-penglihatan dan kenangan-kenangan dari apa yang aku lihat. Dengan mencintai Allah dan berdoa kepadanya melalui karya-karyanya dan sukacita yang aku rasakan sementara menyaksikannya, betapa luas, dahsyat, tak habis-habisnya dan senantiasa baru. Kau tiada pernah lelah dan tiada pernah melelahkan siapapun. Tidak, manusia diperbaharui dengan mengamatimu, oh alam semesta Tuhanku. Manusia menjadi lebih baik dan lebih murni, dia ditinggikan dan dia melupakan. Oh, aku berharap aku dapat selalu mengkontemplasikanmu dan melupakan bagian dalam manusia, dengan mengasihi mereka dalam dan demi jiwa mereka dan menghantar mereka kepada Allah. Dan demikianlah, dengan mengikuti Yesus, yang pergi bersama para rasulnya melintasi dataran penuh panenan ini, aku melantur sekali lagi dengan membiarkan diriku terbawa oleh sukacita membicarakan Allahku melalui karya-karyanya yang mengagumkan. Itu adalah cinta juga, sebab orang memuji apa yang dicintainya dalam diri seseorang atau sekedar memuji orang yang dicintainya. Hal yang sama berlaku untuk ciptaan dan pencipta. Barang siapa mencintainya, memujinya, dan semakin orang mencintainya, semakin orang memujinya karena dirinya sendiri dan karena karya-karyanya. Tetapi aku sekarang akan memerintahkan hatiku untuk diam dan aku akan mengikuti Yesus, bukan sebagai seorang pemuja, melainkan sebagai seorang penulis yang setia. Yesus berjalan melintasi ladang-ladang. Hari panas terik, padang gurun, tak ada satu jiwa pun di ladang-ladang. Hanya ada berkas-berkas gandum yang masak dan beberapa pepohonan di sana-sini. Berkas matahari, gandum, burung-burung, kadal-kadal, berkas-berkas hijau rerumputan, yang tak bergerak di udara yang tenang, adalah satu-satunya hal yang terlihat sekeliling Yesus. Di satu sisi dari jalanan utama sepanjang mana Yesus berjalan,
yang bagai sehelai pita berkilau yang berdebu di antara ladang-ladang yang berombak-ombak dengan gandum, terdapat sebuah dusun kecil. Di seberang sebuah pertanian, tak ada yang lain. Semua merasa kepanasan dan melanjutkan perjalanan dengan membisu. Mereka telah menanggalkan mantel mereka. Namun sebab mereka mengenakan jubah-jubah wul, betapapun tipisnya itu, mereka tetap saja merasa gerah. Hanya Yesus, kedua sepupunya dan Iskariot yang mengenakan pakaian linen atau rami. Pakaian Yesus dan pakaian Iskariot dari linen putih. Sementara pakaian anak-anak Alfeus kelihatan lebih tebal dan lebih berat dari linen dan juga dicelup dengan warna gading yang lebih gelap. Persis warna rami yang tidak dikelantang. Yang lainnya mengenakan jubah biasa mereka dan mengeringkan keringat mereka dengan kain linen yang menudungi kepala mereka. Mereka tiba di suatu rumpun pepohonan di suatu persimpangan jalan. Mereka berhenti di sebuah naungan yang teduh dan minum dengan rakus dari kirbat-kirbat mereka. Sehangat seolah dipanaskan di atas api, gerutu Petrus. Aku berharap ada sebuah aliran sungai kecil di sini, tapi sama sekali tidak ada, keluh Bartolomes. Tak lama lagi aku akan kehabisan minumku. Aku pikir aku akan katakan bahwa lebih enak berjalan di pegunungan, orang Yakobus Sebedes, yang wajahnya memerah kepanasan. Sebuah perahu adalah yang terbaik dari semuanya. Sejuk, bisa beristirahat, bersih, hati Petrus terbang kembali ke danaunya dan perahunya.